Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah masih memberikan kita hidayah, masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa tetap istiqomah dalam ketaatan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kultum kita pada kesempatan ini masih berkaitan dengan kultum sebelumnya, yaitu bulan Ramadan sebagai syahrul Quran, bulan Al-Quran. Karena Ramadan ini sebagai bulan Al-Quran, maka pertanyaannya adalah bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran? Bagaimana Rasul, bagaimana sahabat, bagaimana ulama-ulama salaf terdahulu berinteraksi dengan Al-Quran? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang bulan suci Ramadan, maka beliau bertadarrus setiap malam bersama dengan malaikat Jibril alaihissalam setiap malam selama bulan suci Ramadan. Begitu juga seorang sahabat, Khalifah ketiga Utsman bin Affan, ketika bulan Ramadan datang, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menamatkan Al-Quran, setiap hari sekali menamatkan Al-Quran. Begitu juga seorang tabi'in, Ibnu Qatadah. Ibnu Qatadah ini di luar Ramadan dia menamatkan Al-Quran sekali dalam 7 hari. Kemudian di bulan Ramadan, dari 1 Ramadan sampai 20 Ramadan, dia menamatkan Al-Quran sekali dalam 3 hari. Kemudian di 10 terakhir Ramadan, dia menamatkan Al-Quran 1 kali dalam 1 hari. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Imam Malik, Imam Az-Zuhri. 2 imam yang sangat besar ini mempunyai murid yang sangat banyak di majelis-majelis ta'limnya. Tapi ketika datang bulan suci Ramadan, dia meninggalkan majelis ta'limnya. Dia fokus membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Imam Syafi'i juga diriwayatkan ketika bulan Ramadan dia menamatkan Al-Quran sebanyak 60 kali di bulan suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita selalu membaca Al-Quran. Minimal paling sedikit kita menamatkan Al-Quran sekali di dalam bulan suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman dalam kehidupan kita? Ada 3 tahap. Yang pertama, al-imanu bil Quran. Kita harus beriman dengan Al-Quran. Kita harus beriman bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah. Bukan perkataan Nabi Muhammad saja, tapi betul-betul firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus beriman bahwa Al-Quran itu mukjizat. Itu yang pertama. Isinya semua kebenaran. Kemudian yang kedua adalah al-fahmu bil Quran. Kita berusaha untuk memahami isi Al-Quran. Sebab bagaimana kita bisa menjadikan sebagai pedoman kalau kita tidak paham isinya? Bisa diibaratkan kita membeli satu elektronik, kita tidak bisa menjalankan elektronik itu tanpa melihat misalnya brosurnya atau melihat tata cara pemakaiannya.
Nah, bagaimana kita bisa menggunakan tata cara atau katalog elektronik itu apabila kita tidak paham bahasanya, apabila kita tidak paham isinya? Maka langkah kedua ketika kita ingin menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup kita, kita berusaha untuk memahami. Makanya dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasul pernah bersabda, "May yuridillahu khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada seseorang, maka Allah memberikan pemahaman dalam agama. Yang ketiga yaitu al-amalu bil Quran. Mengamalkan Al-Quran. Bagaimana kita aplikasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari kita? Imam Ali karramallahu wajhah telah memberikan kepada kita satu konsep yang sangat simpel, sangat sederhana dan mudah kita kerjakan. Imam Ali pernah berkata, istantikul Quran. Jadikan Al-Quran itu sebagai teman bicara kalian. Apa yang dimaksud dengan Al-Quran sebagai teman bicara? Yang dimaksud Al-Quran sebagai teman bicara adalah setiap apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, kita selalu bertanya, ini sesuai dengan Al-Quran atau tidak? Kalau sesuai dengan Al-Quran, kita kerjakan. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran, kita tinggalkan. Itulah yang dimaksud oleh Imam Ali, istantikil Quran. Jadikan Al-Quran sebagai teman bicara. Semoga kita semua dalam kehidupan sehari-hari kita bisa kita jadikan Al-Qurannya sebagai pedoman dalam kehidupan kita, dengan memulai kita beriman kepada Al-Quran, yang kedua kita memahami Al-Quran, yang ketiga kita betul-betul aplikasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga kita semuanya bisa menjadi ahlul Quran, ada keluarga-keluarga Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Minallahil musta'an. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.